Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala azwajihi min ummahatil mu'minina wa ala alihi at-tayyibina wa ala ashabihi al-mardiyina wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Kepada seluruh jamaah Masjid Nailur Raja, hadirin hadirat azakumullah, sambil menunggu datangnya sholat isya, kita bersama-sama mencoba menambah thaqafah, menambah wawasan kita, untuk menambah keilmuan kita dengan membahas qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, membahas Al-Quran, sunnah Rasulullah serta asarnya para sahabat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita pada kesempatan kali ini untuk bersama-sama mengkaji Al-Islam. Malam hari ini saya ingin menasihati diri pribadi saya khususnya dengan membaca karya-karya para ulama salafun shalihin, agar hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi lebih memiliki rasa untuk semakin bertakarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan iman tauhid kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lupa sholawat serta salam atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Ibnul Qayyim telah menulis beberapa hal yang kaitannya dengan kondisi diri pribadi kita. Sebelumnya, kalau boleh saya bertanya kepada kita semua, kita itu sering mana kondisi kita itu? Dalam kondisi sumpek apa lapang dada? Saya ulang. Pernahkah kita merasakan sumpek itu, pernah enggak? Kenapa itu sebabnya sumpek? Rasa sumpek itu di mana? Di pikiran atau di dada atau di mana? Apa di punggung? Ya pikiran dan dada gitu ya, ruwet gitu ya, sumpek. Biasanya sebabnya apa itu Bapak Ibu? Oh, orang duit. Itu manusiawi. Ya. Tapi kadang, ngapunten, saya kalau boleh nyuwun pirsa lagi, pernahkah kita dalam kondisi sebenarnya finansial kita, keuangan kita itu baik-baik saja, tapi kok ya sumpek, pernah enggak itu seperti itu? Pernah, tapi jarang Pak. Ya. Itu apa sebabnya? Sebab semua itu kembali kepada hati kita. Dan di sini saya nukil di kitabnya Ibnu Qayyim ini, waqad dzakar Ibnu Qayyim rahimahullah asbab syarhis sadri. Dan Ibnu Qayyim itu telah menyebutkan beberapa sebab yang bisa menyebabkan dada kita itu merasa lapang, merasa tidak sumpek, merasa tidak terhimpit. Apa itu kira-kira?
Awalan yang pertama, Bapak Ibu, agar kita selaku mukmin muslim umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita itu tidak pernah sumpek, hati kita tidak pernah sedih, hati kita kemudian banyak senangnya, banyak bahagianya. Pertama, kata Ibnu Qayyim, yang harus kita miliki adalah awalan at-tauhid. Apa tauhid? Wahada yuwahidu tauhidan. Ketika upaya kita untuk mengesahkan Allahu Jalla Jalaluh itu sudah luar biasa dalam diri kita, maka ketenangan akan nyampe pada diri kita. Keterangannya di sini, wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadatihi, sesuai dengan kesempurnaan tauhid yang bisa kita upayakan, kekuatan kita untuk senantiasa bertauhid, serta di sini wa ziyadatihi. Ketika kita semakin bertambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lapang dada kita ini. Dan setiap kita tidak sama derajat martabat ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertauhid, semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lapang sebenarnya dada kita. Berikutnya, kenapa waziyadati? Karena menurut keimanan Ahlus Sunnati wal Jamaah kita, ketauhidan, keimanan kita itu fluktuatif. Rasul mboten nek imane awake dhewe yo jelak-jelek. Lek jelekmu apik, jelek iki gejelek iki nemen. Jelek-jelek. Yazidu bil apa? Bitta'ah. Semakin meningkat ketauhidan kita ketika keimanan kita, ketika kita itu melaksanakan ketaatan demi ketaatan dari perintah Allah maupun perintah Rasulullah Muhammad SAW, wa yakusubi bil ma'asi, dengan maksiat kita turun kekuatan dan derajat martabat tauhid kita. Nah, kalau tauhid itu tambah, maka yakunu insirah sadri sahibi, akan menjadikan dada sahibnya itu, orang yang memiliki ketauhidan kuat itu, dadanya itu akan menjadi lapang, gampang lilo guru. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah demikian bagi siapa saja yang syarahallah, Allah telah membukakan, melapangkan sadrahu, dadanya, lil Islam, bagi Islam, bagi agama Islam, fahuwa ala nurin, maka sesungguhnya dia itu berada di atas cahaya, min rabbihi, dari Tuhan penciptanya yaitu Allah Ta'ala. Tapi keterangan di sini, jadi orang yang dadanya itu dilebarkan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kondisinya dalam surah Az-Zumar ayat 22 ini, ala nurin min rabbihi, dia mendapatkan cahaya, siraman cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya itu disinari oleh keimanan, ya. Tapi sebaliknya, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka kecelakaan, kebinasaan bagi siapa saja yang mereka itu qasiyah qulubuhum, hatinya itu kering, hatinya itu jauh dari dzikrillah, dari mengingat Allah, dari keimanan kepada Allah. Ulaika fi dhalalin mubinin, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ngeri ayat ini. Baik kita, kalau kita resapi tafsirannya, qauluhu ta'ala,
Ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain sebagainya. Afaman sarahallahu sadrahu, afaman sarahallahu sadrahu, bagi siapa yang maka siapa saja yang Allah itu telah lapangkan baginya sadru, dadanya, fahtada kaman tubi'a ala qalbihi falam yahtad. Jadi sudah dikasihkan, dilapangkan dadanya, kemudian dia mengambil petunjuk dari itu tadi, maka orang yang akan lapang dadanya. Ya. Wa dulu ala hadza qauluhu, dan ini menunjukkan keterangan berikutnya, kalau yang iman dibukakan dadanya oleh Allah Ta'ala dengan cahaya keimanan. Tapi bagi orang yang kafir, yang ingkar, maka fawailun lil qasiyati qulubuhum, kecelakaan, kebinasan bagi siapa? Bagi mereka yang kering hatinya dari ketauhidan, dari keimanan, dari zikir kepada Allah. Waqad rawa Ibnu Mas'udin, telah meriwayatkan sahabat mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tala hadhil ayat faqulna. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud pernah menyatakan Rasulullah pernah membaca ayat ini, surah Az-Zumar ayat 22 ini. Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam ila akhiril ayat. Kemudian faqulna, kami berkata, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Para sahabat, diantaranya Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ingin mengetahui lebih gamblang maksud kandungan surah Az-Zumar ayat 22 ini. Ya Rasulullah, wa ma hadzal sarh? Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan lapang di sini, terbuka di sini, lebar di sini? Fadzakara hadisan qad dzakarnahu fi qaulihi, maka kemudian Rasulullah menyebutkan dalam menjelaskan dalam hadisnya yang disebutkan di sini, faman yuridillahu ayyuhdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, maka barang siapa yang Allah itu menghendaki, maka seorang itu pasti akan ditunjukkan, dilapangkan dadanya untuk memahami al-Islam, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am 125 ini qauluhu ta'ala, faman yuridillahu ayyahdiyah, qala muqatil nazalat fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Jahlin. Asbab turunnya ayat ini Al-An'am 125 tadi pada Rasul dan ketika bertemu Abu Jahal. Wa qauluhu ta'ala, dan dawuh Allah Ta'ala, yasrah sadrahu, qala Ibnul A'rabi as-sarhu al-fathu. Sarah di sini terbuka, dadanya itu terbuka. Ini digambarnya dalam bahasa Jawa, terbuka al-fathu, yasrah sadrahu ay yuwasi'u qalbahu lit-tauhid wal iman, dibukakan oleh Allah dadanya untuk bisa menerima iman dan menerima tauhid. Nyun pirsa, apakah semua manusia itu oleh Allah kemudian diberikan rezeki yang seperti ini? Dibukakan dadanya untuk tauhid dan iman, menerima tauhid dan iman? Tidak. Manusia sekarang yang hidup di muka bumi ini kira-kira berapa jumlahnya seantero dunia? Takriban 7 miliar. Kira-kira 7 miliar kan? Muslimnya berapa? Kira-kira. Berarti di sini kan jelas ya, bahwasanya di sini adalah yuwasi' qalb, Allah itu akan membuka hati, qalbahu, hatinya, lit tauhid wal iman, untuk menerima tauhid dan menerima iman. Waqat rawa Ibnu Mas'udin, juga Ibnu Mas'ud meriwayatkan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a, faman yuridillaha ayyahdiyahu yasrah sadru lil Islam, faqila lahu ya Rasulullah wa ma hadzal sarhu. Nah, ini tadi yang pertama, ya, apa itu? Lapang itu dia bisa beriman dan menerima tauhid. Keterangan kedua di sini yang dimaksud terbuka itu adalah nurun yakzifullahu fil qalb yang fatihul qalbu, cahaya yang disorotkan oleh Allah Ta'ala, cahaya keimanan di hati seorang hamba. Dengan cahaya itu akhirnya dia bisa mengambil manfaat hatinya untuk bisa bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para sahabat masih memperjelas.
Bertanya di hadapan Rasul. Qalu fahal lidzalika min amarah ay min alamat. Apakah itu ada tanda-tandanya ya Rasulullah? Menika menapa wonten tanda-tandhanipun ya Rasulullah? Tanda dibukanya hatinya seseorang. Tanda Allah memberikan cahaya pada hati seseorang ini. Qala Rasul jawab, "Na'am, iya, ada tanda-tanda." Kila wa ma hiya? Nopo tanda-tandanya? Hati kita mendapatkan pencerahan, hati kita mendapatkan apa itu? Pencerahan yang nayyirah, cahaya yang cemerlang di hati kita itu apa? Niki jenengan kita ini dari Rasulullah. Tanda-tanda nih al-inabatu ila daril khuludi wat tajafi an daril hururi. Pertama, al-inabah ila daril khulud. Anapa yunibu inabah? Ini ngelumoi pasrah. Nabah itu balik, artinya fokusnya itu kita itu ila daril khulud. Mempersiapkan diri bahwa kita itu akan hidup di akhirat yang abadan. Wa tajafi an daril hurur, dan kita itu menghindarkan dari daril hurur. An daril hurur, dari rumah yang penuh tipu daya. Dunia. Innamal hayatud dunya illa mataun ghurur. Tipuan-tipuan semua. Gitu. Yang ada di dunia ini, sebutannya Allah Ta'ala. Innama hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun. Itu sering kita bahas. Kehidupan dunia itu lahwun. Banyak yang sia-sia. Wa tafakhur, saling berlomba-lomba. Ya, lomba apapun itu. Nah, ini lebih cenderung fokus kepada akhirat. Wa tajafi an daril hurur, walaupun juga tidak kemudian meninggalkan total, ya. Wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi, dan mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian sebelum kematian itu turun datang menghampiri kita. Ini tandanya. Tapi 3 tanda ini kira-kira banyak yang mengabaikan apa mboten? Banyak yang mengabaikan. Jadi fokusnya cenderung kepada akhirat, tidak kepada dunia. Dan al-istidadu lil mauti qabla nuzuli. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian sebelum kematian itu menghampirinya. Kebanyakan manusia itu mempersiapkan diri untuk mati atau malah lalai, ya betul. Dalam waktunya yang 24 jam ini, sehari semalam, lailan wa naharan, lebih banyak mana? Istiqdad li ajli dunya atau li al-istiqdad lil akhirah wa li muqabalatil maut. Ini tandanya 3 itu. Kata Rasulullah SAW. Kemudian qauluhu ta'ala dayyikan, orang yang kemudian sebaliknya yang diberikan kelapangan dada itu yang mukmin muslim muwahhid. Saya ulangi, mukmin muslim, orang yang beriman, orang yang sudah bersahadat, juga muwahhid, bertauhid, menjaga iman tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukmin, muslim, muwahhid, maka dilapangkan dadanya. Tapi yang bukan mukmin, bukan muslim, bukan muwahhid dalam iman Islam kita, ya. Kita bicara dalam koridor iman Islam kita, maka oleh Allah diberikan dayyiqan, dadanya itu sumpah, sempit, terhimpit. Artinya ngoten. Qara al-aksarun bitasdid, kebanyakan para ahli baca Quran, ulama ahli Quran membacanya dayyiqan dengan tasdid, dayyiq. Kalau Ibnu Katsir membacanya doikon, doikon. Wa qara Ibnu Katsir doikon dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Makanan doikon, tempat yang sempit, harajan, menghimpit. Wa qala Zujat al-haraj fil lughah ad-diaq doik. Sowupek banget, ciut coyut banget. Itu namanya doikon. Nah.
وقال تعالى ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Al-An'am 125. Waman dan barang siapa yang yurid, Allah menghendaki ayyudillahu, Allah menyesatkannya, yaj'al sadrahu dayiqan, maka dia akan menjadikan dadanya itu sempit, terhimpit, harajan ka'annama yas'adu sama, seperti orang yang membumbung pergi ke langit. Orang itu semakin ke atas ambekan semakin lega napa semakin sumpek. Sumpek napa kok ngoten. Nah itu dengan ilmu pengetahuan kita sangat oksigennya semakin tipis. Tapi kita semakin naik gunung di puncak gunung agak tinggi itu rada mengkis-mengkis timbangane nang ngesor ngoten. Ini kadar oksigennya seperti itu. Fal huda wa tauhid, yang pertama ya ini bagaimana kita itu bisa melapangkan dada kita ini, sebabnya pertama tadi kan tauhid ya ini. Fal huda wa tauhid, hidayah dan tauhid itu min a'zami asbabi syarhi sadri, ini adalah sebab terbesar agar diri kita, jiwa kita itu menjadi lapang, dada kita itu menjadi lapang. Wasyirku wa dhalalu, kesirikan dan kesesatan, min a'zami asbabi dhiqi sadri wan hiraji, dan kesirikan serta kesesatan itu adalah sebab yang menyebabkan di antara sebab-sebab sempitnya dada seseorang. Setuju? Ya, setuju, ngeten niki dawuh Quran. Setuju ora setuju ngeten niki ya. Nah, ini adalah standar keimanan. Contohnya yang musyrik itu pripun sing jenengan paham. Sebelum kita melanjutkan yang poin kedua. Yang musyrik itu contohnya. Nah, persangkaan ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih dari Allah Ta'ala dan dia meyakini dan mengibadahi itu kan. Contohnya nomor relay kalau begini. Ini kertas. Nah, ini kan perlu dibahas dulu. Ya. Sinkretisme ya. Ketika dia di laut, karena dia takut nanti jatuh di mana-mana. Kalau di bukti langit itu, bukti langit kan menguasai disebutkan lagi. Kemudian kalau di daratan ini nyatanya balik itu. Ya itu di antara khazanah. Masa saya coba ingin tahu saja, eksplorasi saja. Okay? Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, penyebab lapangnya dada kita itu adalah sanian an-nur alladzi yakdhifu Allah fi qalbil 'abdi. Seperti yang tadi di atas sudah disebut, cahaya yang disorotkan, diproyeksikan oleh Allah Ta'ala. Sorotkan, ya, fi qalbil 'abdi, pada hati para hambanya. Wa huwa nurul imani, dan itu adalah cahaya keimanan. Fa innahu yasrah sadra, karena ini akan membuat lapang dada kita. Ngapunten, sebelum saya lanjutkan. Kita berada di tempat yang gelap gulita. Muateng dedet. Ruangan CT ireng, ya. Enggak ada ventilasi, lampunya mati, pelek. Itu kira-kira kalau kita telapak tangan diletakkan di muka kita itu kita kelihatan. Lam yakad yaroh, tidak akan kelihatan. Orang dalam kondisi peteng iki sumpek napa boten? Ya, ngapunten. Sebelum kita mau tidur ngoten kamar biasanya seneng sing peteng napa sing padang? Peteng napa padang? Yo orang mungkin peteng dedet mesti remeng-remeng ngoten. Soalnya lek peteng dedet jenengan mesti bingung. Nah ini orang itu sudah manusia, fitrah manusia, berada di tempat gelap niku
atine niku sumpek mboten? Sumpek. Lha ngene iki moro-moro mati lampu pet ngoten. Napa darane black out? Black napa? Black out apa black down wis kok ngono lho lah. Kita Pak pet apa yang kita berharap? Golek lilin, golek kan gitu kan. Masa tenang nih bro, peteng malah noe mata pada enggak ada. Kita masa mencari cahaya. Iya. Nah, terus kuburan ini peteng mau padang. Coba ini saya lanjutkan. Makanya dari itu. Jadi cahaya keimanan yang disorotkan di hati para hambanya dan dengannya maka hatinya itu akan merasa lapang. Yuwasi'uhu wa yafrahul qalbu dan hati kita menjadi senang. Fa'idha fuqida hadzal nur ketika diambil, dicerabut cahaya ini ya, min qalbil abdi dari hati seorang hamba maka dhaqa wa haraja maka akan menjadi sempit dan terhimpit. Fasara fi adyaqi sijnin as'abuhu seperti dia merasa di penjara yang sempit, tidak ada cahaya di situ, terkekang di situ. Fanasibul abdi min insirahi sadri bihasbi nasibi min hadzal nur maka lapangnya kondisi kelapangan hati seorang hamba sesuai dengan tingkat derajat cahaya yang ada di hatinya. Lapang tidaknya dada seorang hamba sesuai dengan kadar keimanan dan ketauhidannya. Setuju? Makanya tadi ndak duyo duit, tapi kalau iman dalam kondisi on tidak ada yang dirisaukan. Dalam kondisi memiliki apapun, tapi tidak ingat Allah, ingatnya yang lain-lain. Tapi Pak Ustaz Ridho tadi dawuh bahwa saya termasuk kesyirikan itu, kita itu membutuhkan yang selain Allah. Orang-orang sekarang, misalkan ya punten, ketika orang itu sedang bermaksiat, itu dia lupa kepada Allah. Ketika orang itu sedang bermaksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, pasti lupa kepada Allah. Orang itu bermaksiat, melakukan yang dilarang Allah tadi yang pertama, yang kedua, meninggalkan apa yang diperintahkan Allah itu maksiat omboten. Maksiat pula. Itu pasti dalam kondisi peteng dedek. Orang berzina, nauzubillah min dzalik, itu merasakan mungkin yaitu mataul ghurur tadi, seakan nikmat, tapi setelahnya pasti semakin sumpah. Orang mabuk dengan cara mabuk apapun, proses mabuknya merasa mungkin lupa dengan kondisi keruwetannya. Tapi ama bakdunya setelah dia melakukan itu semakin sumpek napa semakin lapang. Lek jereke kanca-kanca sing kula takoni niku semakin sumpek jereke. Ora sampean mun sewengi iki nyapa ae. Wah, dunya rawet kok, Pak. Bojo diatur wangel dan pokoke ceritane reno-reno. Aku mambu apa istilah itu mlebu nang apa tempat hiburan karaoke ngerum pokoknya kan. Suwengi entek perang juta. Nang kono yo nang kono lali, Pak. Bahasa mulai semakin bendol das dulu. Ini kan ngoten. Ini maka dari itu di sini sama dengan jadi cahaya keimanan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang membuat lapang dada kita. Dalam surah Al-An'am 122 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awaman kana mayyitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا, bukankah ya, mereka yang adanya itu mayitan mati, mereka yang mati itu fa'ahyainahu dan kami hidupkan mereka itu, wa ja'alna dan kami jadikan lahu baginya nuran cahaya, yamsi bihi finnas yang dengan cahaya itu dia bisa berjalan di antara manusia. Kaman masalu sebagaimana perumpamaannya mereka
Fidzulumat, yang berada dalam kegelapan. Laisa bi kharijin minha, yang mereka tidak bisa keluar daripadanya. Pertama perumpamannya, mereka yang oleh Allah itu mati kemudian dihidupkan, kemudian diberikan cahaya dan bisa berjalan di antara manusia dengan terang benderang. Nah, perumpamaan berikutnya kama masaluhu, sebagaimana perumpamaannya yang berada fi dzulumat, senantiasa berada dalam kegelapan, tidak ada cahaya. Laisa bi kharijin minha, dan tidak bisa keluar dari cahaya, dari kegelapan tadi. Kadzalika zuyyina lil kafirin. Inilah apa itu zuyina, dihiasi tapi kok tidak pena. Lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, maka nuyak malun, apa-apa yang telah mereka lakukan. Jadi orang yang iman ibaratnya di ayat ini perumpamanya Al-An'am 122 seperti orang yang mati dihidupkan, diberi cahaya dan berjalan di antara manusia. Tatak membetul. Sekarang contoh, malam hari ini kita naik sepeda motor dengan lampu sing magnete wis rada ora patek LED terus bleret ngono karo sing lampu kita pakai LED laser wah mak biwar pewadang. Ini tatak pundi? Biar Pak. Biar. Kita kalau naik kendaraan dengan apa itu penerangan yang memadai itu kan lebih leluasa, lebih aman. Belum urut, wah kadung buanter rumasannya aman ternyata jeglongan. Jawa, wah itu sholawatnya Jawa macam itu. Buanter bisa. Gitu. Ini makanya subhanallah ya. Buanter kurang anu juweglang prayo. Apa iki kan wonten ta? Oh ya. Nah ini dalam tafsirnya wa fi qoulihi kana mayitan fa ahyainahu. Mereka itu adanya dalam kondisi mati kemudian kami hidupkan mereka. Ini ada kaulan, ada dua keterangan. Semuanya datang dari Rasulullah. Dalam tafsir Zadul Basir, Ibnu Jauzi menyebutkan, ahaduma kana dhalan fahadainahu qala Mujahid. Mereka dalam kondisi tersesat, kemudian kami berikan hidayah padanya. Itu kondisinya perumpamaan seperti orang yang mati kemudian dihidupkan. Siapa berkata? Mujahid. Dari mana? Sumbernya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, wasani kana jahilan fa'alamnah. Qala al-Mawardi. Mereka dulunya jahil, tidak mengerti apa-apa, bodoh, kemudian kami berikan ilmu sehingga mereka mengetahui. Jadi maitan itu dua pengertian. Pertama, dhalan fahadainah. Tersesat dan kami berikan petunjuk, berikan hidayah sehingga tidak tersesat lagi. Jahilan fa'alamnah. Tidak mengetahui ilmu, kemudian kami berikan tahu ilmu. Wa fin nur. Nah ini ya, kata nur di sini tadi dalam surah Al-An'am 122, wa ja'alnahu lahu nuran, dan kami berikan kepadanya itu cahaya. Cahaya yang dimaksud itu apa? Dalam tafsir Zadul Masir Ibnu Jauzi menyebutkan wa fin nuri salasatu aqwali. Cahaya dimaksud di ayat ini tiga pengertian. Pertama, annahu al-huda. Qalahu Ibnu Abbasin radhiyallahu taala wa anhu. Jadi cahaya ini artinya apa? Hidayah. Petunjuk dari Allah. Yang kedua, wa ja'alna lahu nuran. Nuran yang kedua ini maknanya Al-Qur'an. Siapa yang berkata? Qalahu Al-Hasan radhiyallahu anhu. Cucu Rasulullah SAW. Termasuk Hasan itu kan sebenarnya kan termasuk Khulafaur Rasyidin yang kelima. Khulafaur Rasyidin yang kelima. Karena al-khilafatu fi ummati salasuna sanatan. Kekhilafan Khulafaur Rasyidin kan kata Rasul 30 tahun. Nah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in memerintah itu 29 tahun 6 bulan. Nah, Hasan itu ternyata 6 bulan meninggal. Jadi ada yang menyatakan masuk dalam kategori Khulafaur Rasyidin. Ya, yang kedua, cahaya itu artinya Al-Qur'an. Ya, itu qalahu Al-Hasan. Wasalis, yang ketiga cahaya itu apa? Al-ilmu, ilmu. Ya, ilmu.
Wa fi qoulihi yamshi bihi finnas. Kemudian dalam perkataan firman Allah, berjalan di antara manusia, itu ada 3 pengertian. Pertama, yang tadi bihi finnas, dia akan mendapatkan, bisa mengambil petunjuk di tengah-tengah manusia. Manusia yang lain tidak mendapat petunjuk, dia mendapatkan petunjuk. Yang lain tidak mukmin, dia mukmin. Kemudian wasani wa yamsi bihi bainan nasi ilal jannah. Dia akan berjalan di tengah-tengah manusia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wastalis yang ketiga, yang yunashiru bihi dinahu finnas. Orang yang menyebarkan, mendakwahkan agama Islam ini di tengah-tengah manusia. Mendakwahkan Islam ini, mendakwahkan tauhid ini di tengah-tengah manusia. Maka fa yasiru kalmashi dzakarahu al mawar. Maka itu bagikan orang yang berjalan. Saya dipahami ya? Masih 3 sudah isya tadi ini. Napa mawon iki mau? 3 itu napa mawon? Sebab lapangnya dada kita. Pertama napa mau? At-tauhid. Nah, at-tauhid. Yang kedua apa? Nurun yahdibillahu fi qalbil abdi. Cahaya yang disorotkan oleh Allah ke dada, ke hati para hambanya. Wa nurul iman, ada cahaya keimanan. Ya, cahaya keimanan. Masih 2 ya ternyata. Yang ketiga nanti kita sebenarnya harus ilmu, yang keempat tuh al-inabah ilallah, kemudian yang berikutnya itu kita akan membahas dawamu dzikrihi, kemudian ada ihsanu ilal khalqi, berbuat baik kepada makhluk Allah. Sabian as-saja'ah, memiliki keberanian dalam apa? Keberanian untuk menghindari yang haram, kemudian keberanian untuk menerima yang halal. Itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan keimanan, tambahan kekuatan untuk semakin memegang teguh tauhidullah dalam kehidupan kita, karena kita hidup di dunia ini nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid tidak berguna. Dalam iman Islam kita nih, kembali lagi dalam iman Islam kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu